Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kun Islami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam memiliki usia yang sangat lama, di mana para ulama berbeda pendapat terkait dengan berapa umur Nabi Adam. Akan tetapi dalam beberapa riwayat dan banyak intelektual muslim dan sejarawan yang mengulas dalam buku mereka soal usia para nabi. Salah satunya, sebagaimana yang akan dibahas kali ini, adalah Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama adalah Wahab bin Munabbih mengatakan periode Nabi Adam alaihissalam hidup adalah 1000 tahun. Sedangkan Ibnu Qutaibah Al-Dainuri dalam kitabnya berjudul Al-Ma'arif menyampaikan bahwa ada pendapat yang menyebut periode hidup Nabi Adam adalah 930 tahun. Hal ini sebagaimana tertulis di dalam Taurat. Sedangkan Ibnu Qutaibah sendiri berpendapat usia hidup Nabi Adam adalah 960 tahun. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menyebut Adam dalam Al-Qur'an sebanyak 27 kali, dan Nabi Adam disebut juga sebagai bapak seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dengan kekuasaannya dan menghembuskan ruh ke dalamnya pada hari Jumat, dan diambil dari surga pun pada hari yang sama. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baiknya hari di mana matahari terbit saat itu adalah hari Jumat. Pada hari itulah Adam diciptakan, hari ketika ia dimasukkan ke dalam surga, dan hari ketika ia dikeluarkan dari surga, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Sahabat kun Islami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita membahas terkait dengan bagaimana penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan beberapa tanah yang diambil Allah dari bumi serta dari surga yang nantinya dijadikan untuk membentuk bentuk tubuh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sendiri diciptakan dari unsur tanah, di mana ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 59, bahwa sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Nabi Isa alaihissalam bagi Allah seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam dari 15 macam tanah. Yang pertama adalah kepalanya, yaitu dari tanah Baitul Maqdis. Yang kedua adalah wajahnya dari tanah surga. Yang ketiga adalah kedua telinganya yang diambil dari tanah Bukit Tursina. Yang keempat adalah dahi Nabi Adam yang diambil dari tanah Irak. Yang kelima adalah giginya yang diambil dari tanah Telaga Al-Kautsar. Yang kemudian yang keenam adalah tangan kanan beserta jarinya dari tanah Ka'bah. Kemudian yang ketujuh adalah tangan kirinya yang diambil dari tanah Paris atau Persia. Yang kedelapan adalah kedua kakinya dan bahunya yang diambil dari tanah Hindi. Yang kesembilan adalah tulangnya yang diambil dari tanah pegunungan. Yang kesepuluh adalah auratnya yang diambil dari tanah Babilonia. Yang kesebelas adalah punggungnya yang diambil dari tanah Irak. Yang ke-12 adalah perutnya yang diambil dari tanah Khorasan atau Afghanistan. Yang ke-13 adalah hatinya yang diambil dari tanah surga Firdaus. Yang ke-14 adalah lisannya yang diambil dari tanah Taif. Dan yang ke-15 adalah kedua matanya yang diambil dari tanah Telaga. Sahabat kun Islami yang dirahmati oleh Allah, adapun hikmahnya dari beberapa unsur tanah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepala Nabi Adam yang diambil dari tanah Baitul Maqdis. Maka ini dijadikan sebagai tempatnya akal, tempatnya kecerdasan, dan tempatnya untuk mahir untuk berbicara.
Baitul Maqdis mengacu pada sebuah kawasan wilayah yang saat ini terkenal dengan Yerusalem, yang disebut dengan Yerusalem, yang berada di wilayah konflik antara Israel dengan Palestina. Yerusalem adalah pusat peradaban, adalah pusat pendidikan, pusat kemajuan sebelum perang salib berkecamuk dalam beberapa dekade yang lalu. Pada era itu, Yerusalem begitu makmur, harga barang-barang begitu murah, kotanya juga begitu indah, berhiaskan pasar nan cantik dan gedung-gedung yang tinggi. Di kota itu juga berdiri asrama-asrama bagi para sufi yang tinggal dan beribadah. Pada era keemasan Islam di Yerusalem, masjid tak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah, namun juga tempat mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Di sekitar Masjid Al-Aqsa berdiri sejumlah madrasah tempat para pelajar menuntut ilmu. Beberapa madrasah yang berdiri di Yerusalem itu diantara lain adalah Madrasah Farisiyah yang dibangun Emir Faresudin Alpki. Selain itu ada pula Madrasah Nahriyah, Nasiriyah, Qotaniya, Fakriyah, Baladiyah, dan Tankeziyah. Menjamurnya madrasah di sekitar Al-Aqsa menandakan aktivitas perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu menggeliat di Yerusalem pada masa kejayaan Islam, yaitu pada abad ke-11 Masehi di bawah kekuasaan dinasti Seljuk. Beragam aktivitas kebudayaan berkembang di Yerusalem. Sejumlah sarjana dari barat dan timur berdatangan menetap di kota ini. Beberapa ilmuwan yang ikut mengembangkan aktivitas kebudayaan dan ilmu pengetahuan itu diantara lain adalah Sya'afid Nasir bin Ibrahim Al-Maqdisi yang mengajar di Madrasah Nasriyah. Kemudian ada Atta Al-Maqdisi atau Abul Fadl, serta Al-Rumali, Abul Farad Abdul Al-Wahid yang juga bermukim di Yerusalem, yang menulis kitab Al-Jawahir, yakni adalah tafsir daripada Al-Quran. Selain itu, ada juga beberapa ulama lain yang tinggal di Yerusalem, seperti Abu Fath An-Nasr, pengarang sejumlah karya besar dalam Islam. Kemudian Abul Ma'ali Al-Muharraf, yang merupakan ilmuwan besar Yerusalem, yang menulis kitab Fadail Al-Bayat Al-Muqaddas wa Asy-Syakhra, yaitu kitab yang mengupas tentang kota besar sejarahnya. Dan bermukim seorang ilmuwan besar dan ilmuwan muslim tersohor, yaitu Imam Al-Ghazali. Sehingga itulah mengapa Baitul Maqdis ketika itu adalah simbol dari sebuah kecerdasan, sebuah kepintaran, dan sebuah kebudayaan yang menjadikan tanahnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membentuk kepala Nabi Adam. Yang kedua adalah kedua telinganya. Kedua telinga Nabi Adam diambil dari tanah Bukit Tursina. Hikmahnya adalah dijadikannya sebagai alat untuk mendengarkan nasihat. Mengapa tanah Gunung Tursina yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membentuk Nabi Adam alaihissalam, membentuk telinga Nabi Adam alaihissalam sebagai simbol untuk mendengarkan sebuah nasihat? Sayyid Qutb dalam bukunya Fi Dhilali Al-Quran menjelaskan bahwa Bukit Tursina atau Gunung Sinai adalah tempat yang sangat penting bagi sejarah Nabi Musa alaihissalam. Lokasi ini masih bisa disaksikan hingga sekarang. Gunung Sinai berdiri setinggi 2.285 meter di atas permukaan laut. Lokasi ini berada di wilayah kekuasaan Israel pada tahun 1967 sampai 1979. Kemudian setelah terjadi perang 6 hari, Six Day War, Gunung Sina atau Bukit Tursina kemudian dikembalikan pada Mesir dan dibuka bagi masyarakat umum. Selanjutnya adalah beberapa peristiwa penting yang telah terjadi di Bukit Tursina. Yang pertama adalah terjadinya dialog Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 143 yang diyakini ini terjadi di Bukit Tursina, yang artinya adalah, dan tatkala Musa datang untuk bermunajat dengan kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa,
Ya Tuhanku, nampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat kepada Engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Yang kedua adalah Gunung Tursina, merupakan tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Bani Israel. Peristiwa ini diceritakan dalam surat Al-An'am ayat 151. Artinya adalah, katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan dengan sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Kemudian yang ketiga adalah Gunung Tursina, merupakan tempat Nabi Muhammad SAW menunaikan sholat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Lokasi Gunung Sinai atau Bukit Tursina dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, yang artinya adalah, aku mengendarai buruk ditemani Jibril dan terus berjalan. Tiba-tiba Jibril berkata, turunlah wahai Muhammad dan lakukanlah sholat. Aku melakukannya, dan Jibril kemudian berkata, apakah kau tahu di mana tadi kau melakukan sholat? Kau tadi melakukan sholat di tempat yang baik. Kelak ke sana kau akan berhijrah. Selanjutnya Jibril kembali berkata, turunlah kembali dan sholatlah. Setelah aku melakukannya, Jibril berkata, apakah kau tahu di mana kau tadi melakukan sholat? Tadi kau melakukan sholat di Bukit Sinai, tempat di mana Nabi Musa berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa Gunung Tursina merupakan simbol untuk mendengarkan nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah kota Irak, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengambil tanah kota Irak untuk membentuk dahi Nabi Adam. Irak adalah sebuah negara dengan beribu kota Baghdad yang mendapat julukan kota 1001 malam dalam sejarah peradaban Islam. Julukan kota 1001 malam itu disematkan pada salah satu wilayah pusat peradaban Islam, yakni Baghdad, tepatnya sebuah kota yang terletak di antara jalur sungai Eufrat dan Tigris. Baghdad berdiri sejak tahun 762 sampai 767 oleh Khalifah Al-Mansur dari kekhalifahan Abbasiyah. Setelah masa kekhalifahan Al-Mansur selesai, ternyata kota Baghdad mulai mencapai masa kejayaannya. Kota ini dikenal sebagai pusat perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam, tepat setelah kekuasaan berpindah ke tangan Khalifah Harun ar-Rasyid. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada zaman pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid yang memerintah pada tahun 786 sampai 809 Masehi, dan anaknya Al-Ma'mun yang memerintah pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Dan saat itu Daulah Abbasiyah Baghdad adalah sebagai daulah pusat pengetahuan. Pada masa kejayaan ini pula, julukan kota 1001 malam disematkan pada kota Baghdad karena sepanjang pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, Baghdad disulap menjadi pusat peradaban dunia dan banyak melahirkan karya-karya terkenal, bahkan menjadi pusat pendidikan dan perdagangan dalam jangka waktu satu generasi sejak didirikan.
Secara mencatat, sejumlah ilmuwan dari berbagai wilayah pun datang ke Baghdad untuk mendalami ilmu pengetahuan yang hendak mereka kuasai. Sebagai pusat ilmu pengetahuan bagi seluruh negeri Islam, Baghdad tentunya mendirikan banyak pusat pembelajaran pendidikan, mulai dari Bait al-Hikmah atau perpustakaan yang berisi buku-buku ilmu pengetahuan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun, hingga mendirikan Baitul Hikmah, sebuah lembaga ilmu pengetahuan yang menjadi pusat pengkajian berbagai ilmu. Mendirikan akademi, sekolah tinggi, dan sekolah biasa pun dengan mudah dapat dijumpai di Baghdad, seperti salah satunya perguruan Nizmiyah. Itulah mengapa Baghdad ketika pada masa kekhalifahan itu mencapai titik kejayaannya. Yang keempat adalah wajah Nabi Adam alaihissalam yang diambil dari tanah surga. Maka hikmahnya adalah dijadikannya sebagai tempatnya kecantikan dan perhiasan. Adapun yang kelima adalah gigi Nabi Adam alaihissalam yang diambil dari telaga Al-Kautsar. Maka hikmahnya dijadikan sebagai tempat yang manis-manis atau kenikmatan. Yang keenam adalah tangan kanan Nabi Adam yang diambil dari tanah Ka'bah. Hikmahnya adalah dijadikannya sebagai tempat barokah, tempat maunah, pertolongan, dan tempat penghidupan dan kedermawanan. Ka'bah menjadi tempat yang mustajab untuk berdoa dan meminta pertolongan, karena selain Ka'bah merupakan kiblat bagi seluruh umat muslim di dunia yang terpolarisasi di Ka'bah, selain itu Ka'bah juga tempat mustajab untuk berdoa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa multazam adalah salah satu tempat dikabulkannya doa. Tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat itu kecuali doanya diterima. Hasan Basri radhiyallahu anhu menulis di dalam surat yang ia tujukan untuk orang-orang Mekah bahwa di seputaran Ka'bah ada 12 tempat doa dikabulkan. Yang pertama adalah ketika tawaf, kedua ketika di multazam, ketiga ketika di bawah mizab atau talang, keempat ketika di dalam Ka'bah, kelima ketika di sumur Zamzam, keenam ketika di Safa dan Marwah, ketujuh ketika berlarian di antara keduanya, kedelapan ketika di makom Ibrahim, kesembilan ketika di padang Arafah, kesepuluh di Muzdalifah, ke-11 di Mina, dan yang ke-12 ketika melempar jumroh di 3 tempat. Selanjutnya yang ketujuh adalah tangan kiri Nabi Adam alaihissalam yang diambil dari tanah Persia. Maka hikmahnya adalah dijadikannya sebagai alat untuk bersuci atau istinja. Kekaisaran Persia adalah sebutan untuk serangkaian dinasti yang pernah berkuasa di wilayah Persia atau saat ini dikenal sebagai Iran. Masa kekaisaran ini berlangsung selama beberapa abad, tepatnya dari abad ke-6 Silam Masehi sampai abad ke-20 Masehi. Kekaisaran Persia pertama didirikan oleh Quraisy Agung atau Cyrus the Great sekitar 550 Silam Masehi. Istilah Persia berasal dari kata Parsa yang sebenarnya adalah nama sekelompok orang yang berada di bawah kekuasaan Quraisy Agung. Kemudian bagaimana Persia berubah menjadi nama Iran? Yaitu pada tahun 1935 Reza Shah Pahlavi, raja terakhir Iran, meminta agar semua negara mulai memanggil negaranya Iran. Permintaan ini bahkan diajukan ke hadapan Liga Bangsa-Bangsa ketika itu. Saat itu, Inggris menjadi satu-satunya negara yang menentang perubahan nama ini karena nama Iran terlalu mirip dengan Irak. Dan perubahan nama ini dikhawatirkan akan menimbulkan kerancuan, terlebih lagi Iran dan Irak sama-sama terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Sebagai jalan tengah, Reza Shah Pahlavi mengumumkan bahwa sebutan Persia dan Iran sama-sama dapat digunakan.
Pada awalnya, nama Iran masih cukup asing bagi sebagian masyarakat dunia, namun seiring berjalannya waktu, Iran menjadi lebih umum digunakan daripada Persia. Setelah revolusi Iran pada tahun 1979 terjadi, yang menandai runtuhnya monarki, dengan digulingkannya Reza Shah Pahlavi, Iran berubah menjadi negara republik dengan nama resmi Republik Islam Iran, dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam Syiah, dan hanya 10% saat ini yang beragama Islam Sunni. Yang kedelapan adalah perut Nabi Adam alaihissalam yang berasal dari tanah Khorasan. Tanah Khorasan saat ini adalah negara Afghanistan yang dijadikannya sebagai tempatnya lapar dan lesu. Dikutip dari VOA Indonesia bahwa saat ini ada beberapa fakta tentang krisis kelaparan yang terjadi di Afghanistan. Program Pangan Dunia PBB WFP mencatat tingkat kelaparan akut di negara Afghanistan mencapai rekor baru, di mana sekitar 23 juta atau lebih dari setengah populasi negara tersebut mengalami kelaparan akut. Sedangkan hampir 9 juta warga lainnya berada dalam kondisi hampir terjebak dalam situasi kelaparan. Sekitar hampir 1 juta balita berisiko meninggal dunia akibat kekurangan gizi. 4/5 dari negara ini mengalami kekeringan yang parah atau serius. Sekitar 70% orang Afghanistan tinggal di daerah pedesaan dan 85% memperoleh pendapatan dari pertanian. Program pembangunan PBB UNDP telah memperingatkan bahwa 97% warga Afghanistan. Itulah mengapa Afghanistan menjadi simbol kelaparan, simbol lesu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membentuk perut Nabi Adam alaihissalam. Yang kesembilan adalah aurat Nabi Adam alaihissalam yang diambilkan dari tanah Babilonia. Maka hikmahnya dijadikannya sebagai tempat syahwat, tempat berkhianat, serta tempat berdusta. Kota Babilonia, yakni sebuah kota yang terletak di Irak, yaitu bekas ibu kota Babilonia kuno pada zaman Mesopotamia. Diceritakan bahwa ada 2 malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Harut dan Marut. Saat itu warga kota diliputi kegelisahan dan kesyirikan akibat tersebarnya sihir. Negeri yang saat itu dipimpin Raja Nebukadnezar. Ketika itu sihir menyebar di mana-mana, sampai sihir tersebut dapat menyebabkan penyakit sampai membuat suami istri bercerai. Sihir yang tersebar tersebut bermula ketika Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina. Tawanan tersebut pun mulai memainkan sihir saat tiba di kota Babilonia. Yahudi memang dikenal sebagai bangsa yang sangat dekat dan mahir mempraktekkan ilmu sihir. Dengan pengetahuan sihir yang mumpuni, mereka kemudian menakut-nakuti warga Babilonia dengan membuat lingkaran besar sebagai lingkaran sihir. Demi melenyapkan ketakutan warga akibat sihir tersebut, maka diutuslah 2 malaikat ke kota Babil, yaitu Harut dan Marut. Keduanya diutus untuk mengajarkan sihir kepada warga Babilonia, bukan untuk berbuat kejahatan. Sihir yang diajarkan keduanya hanyalah untuk menjelaskan hakikat sihir. Maka ketika Harut dan Marut mengajarkan sihir kepada masyarakat Babilonia, Harut dan Marut keduanya memperingatkan agar tak menyalahgunakannya untuk berbuat syirik. Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, maka sebab itu janganlah kamu kafir, ujar keduanya yang tercatat dalam surat Al-Baqarah. Harut dan Marut pun kemudian menyampaikan ilmu dasar-dasar sihir dan cara melenyapkan lingkaran besar sihir yang dibuat oleh Yahudi. Keduanya pun memperingatkan bahwa sihir merupakan hal yang dipelajari. Karena dipelajari, sihir tidaklah dapat memberikan manfaat ataupun mafsadat ataupun kerusakan bagi manusia kecuali dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tugas Harut dan Marut itu selesai, kemudian mereka kembali
Akan tetapi warga kota Babilonia justru tak mengikuti peringatan Harut dan Marut. Mereka justru berbuat kerusakan dengan ilmu sihir yang telah diajarkan keduanya, maka makin rusaklah negeri tersebut. Kisah Harut dan Marut ini terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 120. Di akhir ayat tersebut, Allah pun memberikan peringatan dan hikmah dari kisah tersebut yang berbunyi bahwa dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudorot dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudorot kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, yaitu kitab Allah, dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Itulah mengapa Babilonia digambarkan sebagai tempat syahwat serta kedustaan. Yang ke-10 adalah tulang Nabi Adam alaihissalam yang diambilkan dari tanah pegunungan. Hikmahnya dijadikannya tanah ini yang membentuk tulang Nabi Adam sebagai tempat yang sangat keras karena sifat pegunungan yang kokoh serta keras. Kemudian yang ke-11 adalah hati Nabi Adam alaihissalam yang diambil dari tanah surga Firdaus, maka dijadikannya sebagai tempatnya keimanan. Dan yang terakhir adalah lisan Nabi Adam alaihissalam yang diambil dari tanah Taif. Taif adalah sebuah kota yang saat ini terletak sekitar 65 km di sebelah tenggara kota Mekah. Kota ini berhawa sejuk karena berada di lembah pegunungan Asir. Itulah mengapa hikmahnya yaitu dijadikannya sebagai tempat bersaksi, bersyahadat, serta tempat tawadhu dan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jangan lupa untuk bertanya tentang apapun, isi saja di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita ulas dalam video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.